Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Orang menulis kitab itu antara satu orang dengan orang yang lain, seorang yang alim dengan seorang yang alim yang lain. Tapi kalau yang ditulis itu sama, itu bisa ada satu dua perbedaan. Jadi materinya sama, tapi penyajiannya, kata-katanya, itu bisa beda. Tapi yang dibahas sama. Tapi lain orang bisa lain. Makanya ada pepatah apa? Lain lubuk, lain koki. Oh, sudah lupa, enggak apa-apa, enggak penting. Ini juga begitu, menjelaskan tentang siapa Allah itu bisa beda. Saya membaca di Syarh Usuli Thalathah, itu keterangannya begini sebelum bahas ini. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Itu sudah sering saya sebutkan. Wa huwa ma'rifatullahi, nah ini yang dibahas. Wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah, semoga Anda diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wajib bagi kita itu untuk mengerti dan memahami tentang 4 hal. Yang pertama, al-ilmu. Mengenai apa? Mengenai 3. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Berilmu itu mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama pakai dalil. Nah, sekarang dibahas ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. Penjelasannya di dalam kitab itu disebutkan Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Nah, itu penjelasannya di situ. Ini ada diuraikan agak panjang. Dan tidak meninggalkan kita terlantar. Jadi manusia itu memang tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Kalau pakai cara Jawa, manusia itu diopeni sama Allah. Buktinya apa? Arsala ilaina rasulan, Allah mengutus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul, orang itu masuk surga, dan siapa yang mendurhakai rasul, orang itu masuk neraka. Ada banyak penjelasan mengenai ma'rifatullah tadi, salah satunya itu tadi. Juga diantara yang lain, annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Allah tidak ridho jika diapakan, jika Allah itu disyirikkan oleh manusia, baik dengan Nabi sebagai
utusannya Allah maupun disyirikkan dengan para malaikat sebagai makhluk yang terdekat sama Allah. Jadi penjelasan tentang siapa Allah, ma'rifatullah itu bisa dari sisi bahasa yang berbeda-beda. Yang sekarang di sini kitab ini beda lagi. Di kitab itu bagian yang ke-6, makna la ilaha illallah. Ada kemiripan, yang tadi menjelaskan ma'rifatullah, yang di sini menjelaskan makna la ilaha illallah. Penjelasannya di dalam kitab ini, fiha nafyul ilahi an ghairillahi wa itsbatuha lillahi wahdahu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu yang ditulis di mana-mana, dilafalkan di mana-mana itu, titik tekannya dua, jenengan dan saya harus paham itu. Apa? Nafyul ilahi min ghairillahi, menafikan, mengatakan tidak, dinafikan. Mana kalimatnya yang menafikan tidak? La, tidak. Artinya yang diilahkan atau bahasa populernya yang dituhankan itu tidak apa-apa, tidak siapa-siapa, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak uang, tidak dirinya sendiri. Lah kalau semuanya tidak, baru wa itsbatuha lillahi wahdahu, hanya menetapkan Allah saja, Mas. Nah, ini nyambung kemana-mana Pak, nerangkan ini aja panjang. Loh, kalau menetapkan hanya Allah saja berarti semua yang ada di jagat raya ini terkoneksi dengan Tuhan. Iya. Itu ada di kitab Tauhid bab 40, judulnya Man jahada syai'an minal asma'i wasifat. Orang yang menentang Asmaul Husna. Jenengan ini dan saya ini masih bisa kemana-mana. Ini karena tersambung dengan Asmaul Husna. Makanya dalam bahasa Tauhid, Asmaul Husna itu laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Dan tidak ada yang bantah, sudah saya terangkan di mana-mana. Yang sudah kadung miliknya masyarakat itu berapa Asmaul Husna? 99. Yang kadung di pikirannya panjenengan? Podo dengan masyarakat. Oh, nanti diperbaiki lain kali. Tidak. Laisat masyurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Nah, sekarang makna la ilaha illallah, qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah, ini sangat populer surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa itu? Apa Ustadz? Monggo. Ketahuilah maka ketahuilah. Yang saya ambil ketahuilah. Sekarang saya tanya, jenengan sudah mengetahui? Surat Muhammad ayat 19. Sudah mengetahui? Kalau sudah mengetahui, tak tutup kitabnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ternyata fa'lam itu tidak sekedar hanya dilafalkan saja, Pak. Di beberapa tempat, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham, saya tidak bermaksud mengolok-olok, itu hanya dilafalkan aja, malah di depannya itu ya memang benar didahului dengan apa? Lafal afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak sekedar ketahuilah, saya sudah mengetahui, tapi apa maknanya? Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Ini yang tidak dipakai oleh orang itu apa? Maka memberi pengertian terhadap la ilaha illallah atau menguraikan maknanya la ilaha illallah itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Coba. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Dan jangan tahu rukun Islam itu apa saja, Pak? Nomor 1 ada, nomor 2
Salat. Nomor 3 zakat, puasa dan haji. Wis, itu kan pelajaran mulai dari TK. Ini kalau ngerujuk di hadisnya Nabi, ternyata Nabi itu juga membina umat dan masyarakat itu dimulai dari tauhid dulu. Ini menyimpang sedikit ya. Ada sahabat Mu'ad disuruh oleh Nabi dakwah Pak, di luar ke Yaman, ilal Yaman. Apa pesannya Nabi? Mu'ad ya, dipanggil sahabat Mu'ad. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu nanti sampai di sana ya, ketemu orang yang disebut dengan ahli kitab. Ini perintahnya Nabi, hubungannya dengan ini. Fa awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama ya, ajarkan supaya orang itu bebaskan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali siapa? Allah. Itu dulu ajarkan. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Mu'ad, kalau orang itu sudah manut ya, baru kamu ajari sholat. Jangan paham. Tambah lagi sama Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalika ya fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah manut ya, ajarkan bahwa di dalam Islam itu ada namanya sedekah, diambil dari orang berpunya, dikembalikan pada orang tidak berpunya. Yang keempat, fa inhum ata'uka lidzalika wa iyaya wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka sudah manut ya, berikan hak ekonominya rakyat itu, jangan dirampas, gampangnya begitu. Ini Nabi itu dawuh zaman kapan Pak? Belum ada ilmu seperti yang sekarang, hukum tata negara yang modern. Tapi Nabi sudah menaruh dasar-dasar pemikiran yang jitu. Kalau dilanjut lagi, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Mu'ad, kalau kamu nanti di sana jangan sampai kamu mendolimi orang ya. Karena doanya orang yang didolimi itu antara dia sama Allah ada sekatnya Pak? Tidak ada. Jadi apa kalau saya cerita hadis itu? Itu juga dimulai dengan tauhid tadi. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Ajarkan syahadat dulu. Yes. Nanti kita ketemu di bab berikutnya Pak, di kitab ini. Sebelum tak singgung sedikit ya bab itu ya. Saya tanya dulu panjenengan, apakah Rasulullah itu jadi pemimpin sukses apa gagal? Jawabannya nggak boleh GJ, nggak jelas. GJ nggak. Sukses apa gagal? Sukses. Itu kata kitab ini di bagian berikutnya lagi. Mengapa kok sukses? Apa rahasianya? Ini kembali lagi ya, siapa yang membaca riwayat hidupnya Nabi maka akan mengetahui marhalah periodisasinya. Al-ula marhalatut tauhid. Jadi Nabi itu meletakkan dasar tauhid dulu Pak, di tengah-tengah umat dan masyarakat. Ats-tsaniyah marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Jadi umat itu disatukan sama Nabi untuk membela negara Madinah yang dibina, dikuasai oleh Nabi tadi sebagai seorang leader, pemimpinnya di situ. Baik yang pro maupun yang tidak pro sama Nabi disatukan. Yang ketiga, al-istiqdad, marhalatul istiqdad, persiapan. Baru yang terakhir tahqiqun nasr, ada kemenangan. Jadi dumek-umek itu apa dumek-umek itu? Ya pokoknya dibolak-balik itu yang utama ya apa? Yang didahulukan tauhid, syahadat. Ini kan juga begitu. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Tak selipkan sedikit. Di Indonesia ini ada organisasi besar yang didirikan tahun 1912.
Insya Allah sampai 2025 organisasi ini istiqomah di dalam perjuangan dan gerakannya. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin berkembang terus berbagai aktivitas dan berbagai gerakan dakwanya dan berbagai amal usahanya. Itu kalau jenengan teliti betul, kenapa bisa begitu? Ya, salah satunya adalah dasarnya pengembangan organisasi itu al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada akidah tauhid. Dan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya organisasi itu disebutkan di pokok pikiran yang pertama bahwa sesungguhnya ketuhanan itu ialah hak Allah semata-mata. Ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Insya Allah prinsip-prinsip menggali nilai-nilai tauhid yang ada di dalam ajaran Islam itu dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan organisasi itu tadi. Hari Ahad direncanakan insya Allah itu akan saya bahas di sini itu ya. Ada banyak ya. Ternyata tauhid itu menginspirasi, mendorong ya tumbuh kembangnya organisasi itu. Bayangkan kalau negara itu juga pakai tauhid sebagaimana yang dibangun oleh Nabi. Nah, begitu maksudnya. Nah, di situ. Maka di sini fa'lam annahu la ilaha illallah tadi tauhidnya panjenengan diuraikan lalu dilaksanakan. Sebagian saudara kita umat Islam pokoknya dilafalkan saja la ilaha illallah selesai. Ya. Tidak begitu menurut saya, ya. Ya, pakai iman dan juga pakai ilmu. Kalau pakai iman saja tidak ada pakai ilmu itu rawan, ya. Pakai ilmu saja nggak pakai iman juga sama rawan. Keterangannya gimana? Nanti lain kali saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannata. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, orang itu masuk apa? Surga. Nah, sekarang tak tanya. Jenengan dan saya sudah mengucapkan la ilaha illallah Pak? Jawabannya harus jelas, tegas, harus pede ya. Nggak pakai i. Pede. Bener kan? Pede. Harus pede. Udah. Yang kedua saya tanya, apakah kalimat yang kita lafalkan la ilaha illallah kita ini sudah ikhlas? Jawabannya? Jawab aja ikhlas sesuai dengan nama masjid. Ya. 3. Apa ukurannya ikhlas? Nah itu yang digugat itu kan di situ. Apa ukurannya ikhlas Pak? Ukurannya ikhlas adalah segala sesuatu yang diketahui ini pikiran, ini ucapan, ini tindakan, ini investasi yang menyalahi akidah ditinggalkan. Nah baru tauhidnya bisa tegak. Tapi kalau masih diiyakan namanya mendua. Coba saya tanya, apakah sama Pak antara orang yang menyembah Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah? Pakai bahasa yang lain, apakah sama antara orang yang ibadah kepada Allah dengan orang yang bertauhid kepada Allah? Beda. Tidak samanya gimana? Orang yang beribadah kepada Allah tidak ada jaminan dia tidak minta yang lain-lain. Betul Pak ya? Tapi kalau orang bertauhid sama Allah sudah jelas menjadikan Allah satu-satunya. Maka tadi man qala la ilaha illallah fa mukhlis walladzi yafhamuha, faham maknanya yang namanya mukhlis tadi, wa ya'malu biha, dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di tauhid itu, wa yad'u ilaiha qabla ghairiha, dan mengajak semua umat dan masyarakat itu bertauhid sebelum yang lain-lain. Kalau begitu mestinya umat itu belajar tauhid dulu apa belajar sholat dulu? Tauhid. Benar, belajar tauhid dulu. Kenyataannya masyarakat belajar tauhid dulu apa belajar sholat dulu? Sholat dulu. Kalau jenengan? Ya mesti ayo jawabannya untuk pengajian. Ini serius Pak. Sehingga mestinya harus ada pelajaran buku-buku tauhid untuk adik-adik SD, SMP, SMA gitu ya.
diberi contoh-contoh, ya, misalkan ya paling gampang, ayo anak-anak ini kita masukkan di freezer. Kamu punya apa namanya kulkas nggak? Punya Pak Guru. Tolong masukkan di freezer, besok pagi dilihat. Terus muridnya itu jawab, oh jadi es batu Pak Guru. Kenapa kok jadi es batu? Dingin Pak. Nah Pak Gurunya nerangkan, inilah sebenarnya di dalam air ini ada hukumnya Allah. Kalau pakai bahasa kitab, di dalam air ini ada rububiyahnya Allah. Gimana Pak Guru maksudnya? Gini anak-anak, sapinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, kalau di dalam air ini nggak ada hukumnya Allah, air tidak akan jadi apa? Beku. Benar ya Pak ya? Nah, jadi yang diagungkan Allah. Tapi kalau Pak Gurunya cara menerangkan begini, inilah anak-anak pinternya orang sekarang bisa membuat alat yang namanya freezer. Jadi kita kalau butuh es tidak usah repot-repot, ya. Itu namanya mendegradasi agama. Salah besar Pak Gurunya kalau menerangkannya begitu. Dari sudut pandangan tauhid, ya. Itu di Raudhatul Jannah sudah saya pernah terangkan itu ke Pak Guru itu. Jangan begitu Pak Guru, keliru itu. Malah saya dikasih PR itu sama Pak Guru. Sekian PR-nya apa itu? Semua Pak Guru suruh nulis 3-4 halaman, ya. Sak sekolahan itu minta tolong saya supaya mengoreksi. Benar nggak ini cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pelajaran oleh masing-masing Pak Guru? Belum sempat saya buka, saya sakit, ya medak. Masya Allah. Jadi fal mukhlis walladzi yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha qabla ghairiha. Namanya orang ikhlas dengan syahadatnya itu, yaitu memahami maknanya, mengamalkan dan mengajak orang lain bertauhid. Li'anna fiha tauhid alladzi khalaqallahu al-alam li ajlihi. Nah ini yang penting. Li'anna fiha bitauhid khalaqallahu al-alam li ajlihi. Karena faktor tauhid itulah Allah menciptakan alam. Contohnya ini kalau dijatuhkan, jatuhnya kemana ini Pak? Benda ini Pak. Bahwa kenapa? Ini tauhidnya Allah, rububiyahnya Allah. Di dalam diri manusia ini juga ada, nggak bisa dirubah oleh manusia. Nah itu loh. Jadi Allah menciptakan alam itu untuk mentauhidkan Allah. Khusus manusia diberi Rasul. Makanya di kitab yang lain tadi, ya, Maman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Rasul masuk surga. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus untuk kita Rasul. Nah begitu. Kenapa kau pakai Rasul manusia? Karena manusia itu ada akal, ada pikiran, ada nafsu, ada emosi, ada ini. Kalau benda-benda nggak ada, ya manut aja hukumnya Allah. Jatuh, ini dimasukkan freezer ya, jadi es, ini dipanasi ya, jadi apa? Mendidih, manut semuanya sama Allah. Manusia inilah yang nggak manut itu Pak ya. Ya di dalamnya itu ada emosi, ada akal, ada nafsu, ada ini macam-macam. Maka perlu diturunkan siapa? Rasul. Wong ada Rasul aja begini kok, apalagi nggak ada ya. Ya ruwet. Nomor 3, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib khina khadarahu al-mautu. Saya menyebut di sini ada Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa Pak? Pamannya Nabi. Wa qala Rasulullah li ammi li Abi Thalib idza khina hadarahul mautu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah wa aba ay yaqula la ilaha illallah. Jadi Rasulullah mengajari pamannya supaya mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah. Hanya kalimat itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Wa ba'ayyakula, maka Abu Thalib enggan, tidak melafalkan apa? La ilaha illallah. Mengikuti Nabi apa tidak Pak? Tidak. Sekarang saya tanya, mengapa kok tidak? Ya, ada jawaban yang jangan pilih. Apakah tidak bisa? Apakah tidak mau? Jawabannya tidak mau.
Pertanyaan berikutnya, andai kata mau melafalkan la ilaha illallah antara Abu Thalib dengan kita, fasik siapa? Fasik Abu Thalib. Berikutnya, kenapa kok tidak mau, Pak? Kenapa tidak mau? Jangan dijawab, tidak tahu Ustaz, tanya saja sama Abu Thalib. Loh, ini diterangkan, kenapa tidak mau? Ada 3 jawaban di dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Pertama, paling gampang, tidak dapat hidayah dari Allah. Itu sudah kewenangan Allah, otoritasnya Allah, terserah. Si A, si B diberi hidayah, si C tidak, itu kewenangan Allah. Yang kedua apa? Gengsi. Makanya kalau ada orang gengsi-gengsian itu, hidayah nggak bisa masuk. Yang saya sebutkan tadi, organisasi besar tadi berkembang luas, karena nggak ada begitu. Ada pikiran modern, ada teknologi modern, ada sistem pendidikan baru, diadopsi terus. Ada sistem pelayanan kesehatan yang baru, diadopsi terus, makanya maju. Kalau mau saya teruskan, ada model konstruksi bangunan yang modern, kokoh, tak tertandingi, diadopsi terus. Ya, tidak peduli dari mana sumbernya, makanya bisa berkembang organisasi. Dan itu pikiran Islam. Nah, jadi Abu Thalib tadi tidak mau menerima, tidak mau membaca syahadat itu, satu, tidak dapat hidayah, yang kedua gengsi. Berarti orang Islam boleh nggak gengsi-gengsian? Jangan sudah pernah mendengar ceritanya Nu'man bin Bashir, seorang ulama besar yang diingatkan anak kecil lalu menangis, dia tersungkur menangis. Sudah pernah ya? Nanti kalau saya terangkan lagi itu boleh di tengah-tengah keterangan, alah pancet aja. Seorang ulama besar Nu'man bin Bashir ya menegur anak kecil, Pak. Kok pakai klompen itu loh, nanti kepleset kamu ya, masih kecil Pak. Oh nggih Pak, terima kasih, saya diingatkan. Bapak ini siapa? Saya Nu'man bin Bashir. Oh, Bapak itu yang disebut imam besar di masjid ini loh, di Baghdad itu. Loh, jangan salah, yang menyebut saya imam besar itu masyarakat, karena saya sering kasih ceramah tiap hari dan orang berduyun-duyun ke sini, saya juga ngimami, maka saya disebut sebagai imam besar. Ganti anak kecil memberi nasihat. Apa nasihatnya? Pak, hati-hati dengan sebutan begitu. Kalau saya ini bisa kepleset hanya di dunia, Bapak bisa kepleset dunia akhirat. Bener Pak? Nangis Pak. Masya Allah, selama ini saya merasa sudah paling ini, tapi ada anak kecil mengingatkan saya. Kalau saya tidak hati-hati, saya bisa kepleset dunia apa tadi Pak? Akhirat. Makanya naudzubillah min dzalik, setiap ini yang disampaikan saya harus selalu pakai kitab, bukan pikiran saya. Ya. Yang kedua, saya selalu beristiadzah, memohon perlindungan sama Allah. Ya, lisan saya, hati saya, ujung jari saya ini tidak diarahkan ke siapa-siapa, tapi sekedar disampaikan kepada audien yang ikut pengajian. Ya. Makanya kemarin saya ini menyimpang, saya sakit itu hari keberapa saya menangis Pak, tidak ada yang tahu, sendirian. Bukan saya menyesali kok bisa sakit, enggak, jangankan sakit, mati aja bisa. Ya, bukan itu, tapi apa, saya sendiri yang menerangkan bahwa ketentuan Allah itu tidak ada yang salah, dan orang harus ikhlas, tidak boleh suudzon. Lalu masuk di pikiran saya, apa saya juga bisa menerima? Keluarga saya apa bisa menerima? Padahal saya sendiri yang menjelaskan. Itu yang masuk dalam pikiran saya itu. Yang mudah-mudahan bisa diambil pelajaran oleh saya dan kita semuanya. Jadi yang ketiga tadi Abu Thalib tadi, yang kedua tadi gengsi, yang ketiga ini yang paling penting Pak. Dalam bahasa Indonesia diterangkan yang ketiga itu adalah karena Abu Thalib enggan, tidak mau meninggalkan sesembahan ini, sesembahan ini. Itu yang paling berat. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Ustaz, kalau begitu orang yang sudah syahadat harus meninggalkan ini semuanya, Ustaz? Iya.
Karena lisannya sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka yang disembah selain Allah tinggalkan, tidak boleh. Hanya Allah saja. Ya. Ada pertanyaan begini. Ustaz, kalau begitu ada orang yang sudah melafalkan la ilaha illallah berkali-kali, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu. Lalu orang itu masih syirik. Podo enggak Ustaz sama Abu Jahal? Jawabannya? Jangan pikir, jangan asal ini ya. Saya ulangi, orang sekarang kalau sudah mau la ilaha illallah beratus-ratus, beribu-ribu, tapi masih syirik, podo enggak sama Abu Jahal? Jangan tersinggung Pak ya. Enggak sama, masih mending siapa? Abu Jahal itu muni aja enggak mau. Karena ngerti risikonya. Loh, saya kalau sudah muni la ilaha illallah kan enggak boleh ini. Iya. Nah, orang sekarang mau muni la ilaha illallah kok masih syirik. Sama apa tidak sama Abu Jahal? Kalau pakai bahasa Indonesia berarti orang itu lebih jahal daripada Loh, ini serius Pak. Mending Abu Jahal. Tapi ini loh nggak boleh ke siapa-siapa, harus diterangkan aja. Abu Jahal muni la ilaha illallah aja enggak mau Pak. Bahkan reaksinya keras sekali. Ini di sini diterangkan juga itu. Ya. Coba yang keempat ya, yang keempat. Baqiya Rasulullah SAW fi Makkah 13 aman. Nabi di Mekah selama 13 tahun. Dihitung dari mana Pak? Dihitung dari 13 tahun itu dihitung dari mana? Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dihitung dari 40 tahun usianya Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Betul Pak ya? Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yad'ul Arab qailan, mengajak orang Arab untuk mengatakan qulu la ilaha illallah. Semuanya ucapkan la ilaha illallah. Faqalu, lalu dijawab ilahan wahida, hanya Tuhan yang satu yang diinginkan Muhammad. Ma sami'na bihadza. Ma sami'na bihadza. Saya enggak pernah mendengar itu. Karena jahiliyah banyak apa? Tuhan. Begitu gerakannya Rasulullah, gerakan tauhid, la ilaha illallah, hentikan semuanya. Nah, dari situ panjenengan diajak berpikir oleh kitab ini. Berarti sampai 2025 ini harus ada gerakan menuhankan cuma Allah saja Pak? Iya. Ustadz, kalau begitu persoalannya manusia itu bukan tidak percaya sama Tuhan, tapi persoalannya manusia itu adalah banyak Tuhan yang dipercaya. Betul Pak? Nah itu, atau runyamnya masyarakat itu karena banyak Tuhan yang dipercaya. Jadi Rasulullah tadi selama 13 tahun mengajak orang-orang Arab untuk mengatakan la ilaha illallah, faqalu, lalu dijawab ilahan wahid, Tuhan yang satu. Ya, itu kalau pakai bahasa kita aneh Muhammad itu. Ma sami'na bihadza, saya nggak pernah mendengar itu, omongan begitu. Li'annal Arab fahimu maknaha, karena orang Arab mengerti maknanya. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallahi, kalau sudah lisannya la ilaha illallah menggugurkan yang lain-lain kecuali Allah saja. Ini yang berat itu kan di situ. Sehingga orang Islam itu yang sering saya terangkan di masyarakat itu tidak boleh mengatakan saya jangan ini gak oleh jare ini syirik, tapi ya apa? Ada nggak Pak omong-omong gitu Pak? Ada. Yang ngomong gitu itu ikut ngaji Pak orangnya? Nggak ikut. Jangan gak oleh tapi ya apa? Berarti gendoli itu tadi gak oleh, sudah tidak boleh ya sudah tinggalkan. Li'annal Arab fahimu maknaha, orang Arab itu ngerti maknanya, diajak la ilaha itu langsung paham. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallahi, dan mereka mengerti kalau sudah konsekuensinya la ilaha itu tidak menyembah lain-lain kecuali Allah saja. Wa tarakuha wa lam yaquluha, ya, lalu mereka meninggalkan dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam ayat itu ini omongannya orang kafir
jahiliyah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Surat apa itu? As-Saffat ayat 35 dan 37. Ada bahasa Indonesianya Ustaz? Monggo. Biar ada variasinya, monggo. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Menyombongkan diri, tidak mau menerima yang itu. Coba tak potong. Apakah setiap dakwah tauhid itu ada tantangannya, Pak? Apakah dakwah tauhid begini ada tantangannya? Kalau orang itu dakwah sosial, dakwah ini ndak mengumpulkan ini dibagikan, tapi begitu ada dakwah tauhid pasti ada tantangannya. Nanti di sini juga diterangkan a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Tapi orang yang belajar tauhid kayak saya panjenengan itu tidak mencari musuh, tapi kata Al-Qur'an dimusuhi. Itu jelas, ya. Begitu. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Andai kata ada tradisi di masyarakat itu datang ke kuburan, maunya ziarah kubur, boleh kalau ziarah kubur. Tapi begitu sampai di kubur, minta kepada orang yang sudah wafat, mengadu kepada mereka, matur kepada mereka. Itu berlawanan dengan tauhid apa sejalan dengan tauhid? Berlawanan. Kalau berlawanan kemudian jenengan beri nasihat, menerima enggak kira-kira? Itu udah maksudnya. Itu bukan siapa-siapa, tapi ada di kitab diterangkan. Ini contohnya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika dikatakan ayo la ilaha illallah, menyembah Allah saja, sombong mereka. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Monggo. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan kesembahan-sembahan kami? Nah, apakah harus meninggalkan ini, meninggalkan ini, meninggalkan ini? Lah kalau itu semuanya berlawanan dengan tauhid, dilestarikan apa ditinggalkan? Ditinggalkan. Supaya nampak keren, melestarikan itu sekarang budaya dan tradisi daerah itu disebut apa? Jenengan lebih cerdas dari saya. Iya. Coba Pak ya, ini serius saya. Ada orang bilang gini, dulu Nabi itu dakwanya Mas tidak dibabat habis semuanya, ada dibiarkan, ya Nabi itu hanya dimodifikasi sama Nabi. Kalau diberi contoh, haji zaman jahiliyah ada nggak Pak? Ada. Oleh Nabi dimodifikasi nggak? Menurut versinya Nabi, maksud saya modifikasi itu, betul ya? Mas kalau haji umrah ikut saya, khudhu anni manasikakum, betul Pak ya? Sebenarnya akikah itu juga sudah ada. Nah sekarang ini ada orang berdakwah begitu. Dulu Nabi itu dakwanya tidak dibabat habis, yang tradisi biarkan, kearifan lokal dibiarkan sama Nabi. Maka saya berdakwah juga seperti itu. Jenengan jawabnya gimana? Jawabnya pakai bahasa Indonesia aja supaya sopan. Kalau pakai bahasa Indonesia gini Pak, Mas, lah kalau Nabi yang nggak apa-apa, jangankan memodifikasi, buat yang tidak ada menjadi ada, boleh nggak Pak? Ngerti maksud saya? Kalau Nabi memodifikasi, menyempurnakan begini, tidak membabas habis, boleh nggak? Karena Nabi ini sumber hukum kan? Halo? Nah, ente itu siapa? Ngerti maksud saya? Kamu itu siapa? Kalau Nabi tidak membabat habis boleh. Bahkan ada syariat baru dari mereka, tradisinya sudah ada, dimodifikasi menjadi syariat seperti haji itu tadi. Nah sekarang yang enggak. Ya kalau berlawanan dengan ini ya tidak boleh diapakan? Dilestarikan. Walaupun dengan dalih itu adalah sebagai apa tadi? Ya, ini mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Nanti kita lanjutkan Pak ya. Ada banyak penjelasan ya. Mudah-mudahan panjenengan dan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.